Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan segala nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga Allah selalu akan menambahkan nikmat-nikmat serta karunia kepada kita. Para jemaah sekalian, di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa adab yang diajarkan di dalam Islam, yang mana Islam merupakan agama yang sangat mulia yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul merupakan uswah dan qudwah untuk kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna dan mulia, di mana seluruh ajarannya mengandung adab-adab dan tata cara yang sangat sempurna, di mana ini merupakan adab yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kesempatan kali ini kita akan membaca satu hadits yang dikutipkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram di Kitabil Jami' di Babul Adab, yaitu hadits yang keempat, di mana dalam hadits ini dikatakan an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Hadis ini bersumber dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dikatakan qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, idza kuntum thalathatan, jika kalian bertiga, fala yatanajatsnani, maka janganlah dua orang dari tiga yang tadi berucap sesuatu, berkata sesuatu dengan suara perlahan, dunal akhar, tanpa orang yang ketiga, hatta takhtalitu bin nasi, sehingga kalian berbaur, bercampur dengan orang banyak, min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena sesungguhnya hal itu menyedihkannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, wal lafdhu li Muslim, dan hadis ini merupakan lafaz dari Imam Muslim. Para jemaah sekalian, hadis ini sesungguhnya memberikan tuntunan kepada kita dalam kita bergaul. Tentu ketika kita bergaul, terkadang kita berkumpul dengan seorang sahabat kita. Terkadang kita tidak berdua tapi bertiga. Terkadang kita bertiga tapi mungkin berempat dan lebih. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang rahmah untuk umat ini memberikan tuntunan yang sangat mulia. Sampai di dalam hadits dikatakan idza kuntum thalatha. Rasul menyebutkan apabila kalian bertiga. Jadi lafadznya tegas banget. Apabila kalian bertiga. Berarti bukan berdua, bukan berempat, bukan berlima, tapi bertiga. Bagaimana ketika kita bertiga? Ketika kita sedang bertiga, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk apa? Fala yatanajatsnani. Janganlah dua orang di antara tiga ini mereka berbicara dengan pembicaraan yang tersembunyi, pembicaraan yang tidak didengar oleh orang ketiga. Dunal akhar, tanpa orang ketiga tadi.
Ini merupakan bagian dari bagaimana Islam mengajarkan kepada kita hal yang sederhana. Karena seorang muslim dengan muslim yang lain adalah hakikatnya bersaudara. Maka ketika mereka bertiga sama-sama muslim, hendaknya kita menjaga apa yang menjadi rasa saudara kita. Ketika tadi dua orang tersebut berbicara secara khusus, sementara orang yang ketiga tidak diajak berbicara, Rasul mengatakan fala, tidak boleh. Ya. Tidak boleh hal itu terjadi. Hatta takhtalitu bin nas, sampai mereka ini, kita ini yang tadi bertiga berkumpul dengan orang lain, dengan orang yang lebih banyak. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena sesungguhnya hal itu membuat dia sedih. Para jemaah sekalian, hadits ini memberikan kepada kita sebab kenapa dilarang seseorang berbicara dengan kawannya secara khusus tanpa mengajak orang yang ketiga ketika mereka bertiga. Rasul menyebutkan illat, sebab terlarang tersebut, kata Rasul, min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena sesungguhnya hal itu membuat ia sedih. Ya. Para jemaah sekalian, membuat sedih bagaimana? Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa membuat sedih orang tersebut, orang ketiga tadi, apa kata beliau? Bahwa sesungguhnya dengan tidak diajaknya orang ketiga untuk berbicara dengan mereka tadi yang berdua, itu memberikan isyarat seseorang orang yang ketiga ini tidak kafabel, tidak layak, tidak muahal, tidak pas untuk mengetahui apa yang menjadi pembicaraan dua orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu pun memberikan satu hal yang menjadi prasangka bahwa mereka berdua yang berbicara ini adalah membicarakan orang yang ketiga tadi. Jadi kata beliau, kemungkinannya dua. Bisa jadi dua orang ini yang berbicara menganggap si fulan yang ketiga tersebut tidak layak untuk mengetahui hal ini. Yang kedua adalah bisa jadi memberi isyarat atau menimbulkan prasangka bahwa sesungguhnya mereka berdua ini membicarakan orang ketiga tersebut. Maka Islam menjaga rasa apa yang ada di antara saudara muslim. Ketika mereka ini bertiga, maka Islam melarang dua orang tadi berbicara secara khusus tanpa mengajak orang yang ketiga. Namun ketika orang tadi hanya berdua, maka dia bebas untuk membicarakan apa yang menjadi pembicaraan di antara mereka. Dalam artian selama tidak adalah berbicara yang dilarang dalam Islam, berghibah dan yang sejenisnya. Tapi ketika mereka bertiga, Islam menjaga. Bagaimana kalau mereka berempat, mereka berlima? Tentu ketika mereka berempat, mereka berlima atau dalam jumlah yang lebih, maka sesungguhnya Islam tidak melarangnya. Jadi kalau misalnya berempat, yang ini berdua ngobrol, yang ini berdua ngobrol, yang ini lagi berdua ngobrol, maka tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah ketika mereka bertiga, sementara yang satu terkucilkan, sedangkan yang dua berbicara secara khusus tentang hal-hal tertentu. Para jemaah sekalian, tentu ini bagian dari bagaimana Islam menjaga rasa sebagai seorang muslim untuk mereka ini memahami bahwa Islam adalah bersaudara. Islam itu adalah satu tubuh. Islam itu adalah saling membantu. Islam itu adalah saling menjaga segala kebaikan yang ada di antara mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menegaskan kepada kita tadi apa? Idza kuntum thalatha, apabila kalian bertiga. Dan ini terkadang terjadi dalam kehidupan kita, baik mungkin dalam bergaul di masyarakat atau ketika kita sedang berkantor, ya kan? Maka ketika kita bertiga, Rasul mengisyaratkan kepada kita untuk tidak dua orang berbicara secara khusus, sementara orang yang ketiga tidak diajak bicara atau ditinggalkan. Kenapa tadi dijelaskan oleh Rasul? Karena itu membuat orang ketiga menjadi sedih, ya kan? Kok saya tidak diajak ya? Kok saya tidak diikut sertakan ya? Kok saya tidak bersamakan mereka ya? Itu menimbulkan hal-hal yang tidak baik dari suudzon dan yang lainnya. Maka Islam menjaga apa yang menjadi kebaikan untuk seluruhnya, sehingga Islam adalah melarang atau Rasul memberikan taujih kepada kita untuk kita tidak melakukan hal tersebut. Ini tentu bagian dari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita adab yang sangat baik, sehingga apa yang menjadi kebaikan dalam adab-adab Islam ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kemudian kita akan melanjutkan hadis yang kelima di dalam bab adab ini, yaitu bertalian dengan bagaimana seseorang juga ketika bermuamalah dengan saudaranya di dalam satu majlis. Ikhwas sekalian, di hadis yang kelima yang akan kita baca ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana adab seseorang di dalam bermajlis. Baik majlis tepatnya adalah berupa majlis sebuah ilmu ataupun majlis-majlis yang lain, mungkin tempat dia bermusyawarah dan yang lainnya. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan taujih, bimbingan kepada kita. Kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Rasul Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? La yuqimur rajulu ar-rajula mim majlisihi. La yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi. Hendaknya seseorang tidak membangunkan ar-rajula orang lain min majlisihi dari tempat duduknya. Thumma yajlisu fihi. Kemudian orang yang tadi membangunkan orang tersebut, dia duduk di tempatnya. Walakin akan tetapi kata Rasul, tafassahu wa tawassa'u. Akan tapi hendaknya mereka ini adalah saling melonggarkan dan meluaskan. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita, apabila seseorang sudah duduk di sebuah tempat, maka kita yang datang belakangan, kita yang datang setelah dia, maka kita tidak boleh membangunkan orang tersebut dari tempat dia duduk. Gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam sebuah majlis tadi, seseorang bebas untuk duduk di tempat mana saja. Kecuali memang adalah sudah ditentukan bahwa itu bukan tempat duduk untuk dia. Gitu. Sudah jelas ternamakan ini untuk si fulan, jelas namanya, sudah tertuliskan. Sudah diatur dari awal. Ini si fulan, 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 fulan. Maka itu jadi masalah. Tapi ketika tempat tersebut adalah secara umum, bebas, maka tidak diperkenankan seseorang untuk membangunkan orang lain dari tempat di mana dia duduk. Contoh misalnya katakan yang sederhana ketika seseorang duduk di sebuah masjid, gitu kan? Orang yang datang
Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita untuk duduk di lebih awal, di tempat shaf yang depan, gitu kan? Maka ketika seseorang tadi berduduk di tempat yang depan, hendaknya orang yang datang belakangan tidak menyuruh orang tersebut untuk keluar dari tempat dia duduk atau menyuruh pindah dari tempat dia duduk. Kenapa? Karena memang dia datang lebih awal. Kalau kita mungkin melihat masih ada tempat celah yang mungkin kita bisa duduk padanya, hendaknya tidak dengan menyuruh dia bangun lalu kita duduk di situ, tidak. Tapi kata Rasul, walakin tafassahu wa tawassa'u. Akan tapi hendaklah kita mohon kepada dia untuk meluaskan dan melebarkan tempat duduk buat kita. Artinya kita minta agar memberikan ruang sedikit untuk kita bisa duduk di antara mereka. Ini adalah ajaran sangat mulia. Artinya bahwa orang yang datang belakangan tidak lebih mulia dari orang yang datang duluanan, gitu. Karena kalau kita datang belakangan kemudian kita mau duduk di tempat tersebut, sementara kita membangunkan orang yang sudah duduk lebih awal, itu kan seolah-olah kita memiliki sifat rasa lebih tinggi dari mereka, lebih hebat daripada mereka. Dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Karena Islam menilai seseorang bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan, bukan dengan kedudukan, tapi dengan nilai takwa. Maka Islam mengajarkan kepada kita, hendaknya kita tidak membangunkan orang dari tempat duduk di mana dia sudah duduk, kemudian lalu kita duduk di situ. Gitu. Namun kalau kita mau duduk bagaimana? Oh, kalau kita mau duduk, coba mohon kepada mereka. Kita berminta kepada mereka untuk bisa memberikan ruang sedikit untuk kita bisa duduk bersama mereka. Itu ajaran yang sangat mulia. Islam menjaga hati dan rasa saudara kita yang muslim, di mana mereka juga sama dengan kita. Maka ketika kita meminta dengan baik untuk juga dia bisa memberikan ruang untuk kita duduk barengan mereka, mereka juga merasa terhargai, mereka juga merasa terhormat dengan apa yang kita lakukan dari sikap yang sangat baik. Oleh karenanya Allah pun menegaskan di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, wahai orang yang beriman, tafassahu fil majalisi, hendaklah kalian berlapang-lapang, ya kan, berluas-luas, fil majalisi, di tempat duduk-duduk kalian. Apa kata Allah? Fafsahu, hendaklah kalian berikan ruang tadi, berluaslah, ya kan gitu. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan dan keluasan kepada kalian. Jadi kalau kita memberikan satu kebaikan kepada orang lain dengan mempersilakan orang duduk bersama kita, gitu kan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sepertinya. Dan ini bagian daripada al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan itu adalah dari jenis yang kita lakukan. Kalau kita melapangkan orang untuk bisa duduk bersama kita, maka Allah pun akan lapangkan segala apa yang menjadi kehidupan kita. Gitu. Para jemaah sekalian, ini merupakan adab juga yang diajarkan oleh Islam, bagaimana kita di dalam bermajlis ketika duduk bersama saudara kita. Kita tidak juga merasa bahwa kita dengan tempat duduk kita berhak 100%, tidak. Tapi hendaknya kita juga adalah tidak direndahkan dengan harus kita minggir ataupun bangkit dari tempat kita karena ada orang lain yang mau duduk di situ. Tidak. Saling adalah berbagi, saling adalah menjaga, saling adalah menjaga segala kebaikan, di mana orang yang datang bukan
mendirikan dan membangunkan orang yang pertama duduk dari tempatnya, namun hendaknya adalah dia bermohon untuk dilapangkan. Dan orang yang juga tadi diminta untuk melapangkan, juga kata Allah tadi apa? Kata Allah, fafsahu yassahillahu lakum. Kata Allah, berikan kelapangan kepada saudaramu itu untuk duduk bermajlis bersama. Yafsahillahu lakum. Niscaya Allah pun akan memberikan kelapangan untuk kalian. Ini merupakan adab yang sangat mulia yang perlu kita adalah berbuat dan bercontoh kepada sunnah Rasul dan tuntunan Islam di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita telah sampaikan dari adab yang pertama terkait dengan bagaimana seseorang tidak berbicara berdua kecuali mengajak orang yang ketiga juga berbicara. Yang kedua adalah tentang bagaimana hendaknya kita tidak membangunkan orang dari tempat duduknya lalu kita duduk di situ di tempat dia tadi, melainkan hendaknya kita adalah bermohon untuk bisa dilapangkan tempat duduk buat kita, di mana mereka pun tetap duduk bersama kita. Karena hakikatnya tadi dua hadits ini seluruhnya ingin menjaga bagaimana seorang muslim dengan muslim yang lain itu adalah bersaudara. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh membuat sedih saudara kita, tidak boleh menghinakan saudara kita. Kita adalah dengan saudara muslim adalah kal jasadil wahid, bagaikan tubuh yang satu, sehingga kita harus menjaga rasa dia. Rasa dia ada rasa kita. Ya kan? Apa yang menjadi hak dia juga adalah merupakan juga hak untuk kita. Kalau kita punya hak untuk duduk di situ, dia pun juga punya hak untuk duduk di situ, maka hendaknya berbagi. Subhanallah, alangkah mulianya ajaran Islam di mana selalu mengajarkan kita untuk berbagi dalam kebaikan sehingga kebaikan-kebaikan tadi bisa didapatkan di dalam kehidupan kita. Para jemaah sekalian, ini mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi adab di dalam hadis yang keempat tadi dan juga hadis yang kelima bisa menjadi adab yang kita amalkan dalam kehidupan kita, di dalam kita bergaul bersama saudara kita, dan dalam juga kita bermajlis ketika kita duduk bersama saudara kita yang lain, sehingga dengannya Allah memberikan kebaikan kepada kita dalam hidup kita, dan mudah Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu berupaya untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermuamalah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.